Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Dafara Putra dari 11 MIPA 4. Saya ingin menjelaskan pemberontakan etnik Tionghoa. Sejarah pemberontakan etnik Tionghoa. Peristiwa pemberontakan Batavia pada tahun 1740 menjadi tonggak sejarah etnik Tionghoa hijrah ke kota Semarang. Melalui perjalanan darat, mereka selalu melakukan perlawanan dengan Belanda dari utara ke arah timur. Perlawanan itu di bawah pimpinan Kapiten Nio Hong Kong, atau lebih dikenal dengan sebagai Kapiten Shou Panjang, seorang pendekar silat. Setibanya di Semarang, dia lebih terkenal dengan nama Xing Xie. Shou Panjang kemudian mengajak rekan-rekan silatnya untuk melawan Belanda. Pesilat-pesilat ini bersama orang pribumi biasanya berlatih di Sobokarti, gedung tempat kesenian dan latihan silat. Berikut adalah gambar gedung dari kesenian Sobokarti di Semarang. Di bawah pimpinan Xing Xie, etnik Tionghoa sempat mengepung Belanda di Semarang pada tahun 1741. Tetapi Belanda meminta bantuan dari Batavia. Kemudian Belanda mengirim pasukannya, dan akhirnya pada tahun 1743, pemberontakan kaum etnik Tionghoa bersama pribumi dapat ditangani oleh Belanda. Saat itu, banyak kaum etnis Tionghoa melarikan diri ke Surakarta atau Solo. Di sana, para kaum etnis Tionghoa dan pribumi di bawah pimpinan Raden Pangeran Trunojoyo pada masa Ramatarungkono saat itu berperang melawan Belanda. Saat itulah Belanda memulai politik Divide et Impera, dan hingga akhirnya Raja Amakurat II berpihak pada Belanda, sehingga Kerajaan Mataram pada saat itu pecah kepemimpinannya. Akibat peristiwa itu, penguasa Belanda mendesak orang-orang etnis Tionghoa untuk pindah dari kawasan Simongan ke sekitar Kali Semarang. Tujuannya supaya gerak-gerik mereka mudah diawasi. Disinilah awal muncul kawasan percinaan kota Semarang. Untuk mengamankan etnis Tionghoa, penjajah Belanda mendirikan tangsi militer. Dan di bawah ini merupakan foto dari Kali Semarang. Karena tempatnya kecil, orang Tionghoa kemudian berupaya untuk mencari celah dengan cara membangun lorong-lorong kecil. Untuk suplai bahan makanan, mereka berbaur dengan etnis Jawa di Semarang. Proses pembauran berlanjut. Muncullah kegiatan pendidikan belajar mengajar sendiri yang dipraksarai etnis Tionghoa dan Jawa. Ramainya kawasan itu akan para pedagang dan kapal yang mendarat, maka kawasan itu berubah menjadi kampung darat. Sampai akhirnya kawasan itu disebut sebagai Kampung Melayu yang memiliki keterampilan membuat kapal. Lalu muncul pula tempat gadai, karena di sana kalau para pejudi kalah, mereka akan menggadaikan barang-barangnya untuk berjudi di Gang Cilik. Lalu, pemerintah Belanda saat itu menarik pajak dari perjudian tersebut. Saat itu, orang menggunakan mata uang keping. Uang ini berupa uang logam yang di tengahnya ada lubang persegi, dikenal juga dengan uang gobok. Sekian sejarah dari pemberontakan etnis Tionghoa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.